Badaru dhahirul ismi wa batinah. Hai umat Islam, tinggalkanlah apa? Dosa-dosa, baik yang nyata, dhahira wa ma baton, wa ma batinah. Disuruh meninggalkan dosa, baik dosa yang terang-terangan ataupun dosa yang nyata. Dan umpamanya yang terang itu beginilah, yaitu orang yang berbuat tidak baik, fakisah, umpamanya mendatangi tempat-tempat lokalisasi PSK umpamanya, itu kan terang-terangan tuh, ada tempat untuk maksiat, datang situ terang-terangan, itu jangan, itu melakukan dosa yang terang-terangan. Tapi ada juga yang melakukan perbuatan keji tapi dengan tidak nyata, umpamanya dalam bentuk perselingkuhan. Nah, ya tetap berbuat dosa tapi orang nggak tahu, yang tahu hanya yang melakukan, itu namanya ya tampaknya aja kan tidak tampak terang-terangan itu. Nah, itu namanya kan dosa yang apa namanya? Ya tidak jelas, disembunyi-sembunyi, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Itu oleh Allah dilarang semuanya. Banyak hal. Pokoknya kita jangan melakukan dosa dengan terang-terangan apapun, dan juga tidak boleh melakukan dosa-dosa yang dengan sembunyi-sembunyi. Innalladzina yaksibuna al-isma sayudzawna bima kanu yaktarifun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa apapun, ya saya kira para pemirsa sudah tahu lah, kira dosa apapun itu ya macam-macam, ya judi, minuman keras, ya atau ya tadi itu umpamanya perselingkuhan dan semacamnya, itu kan bukan dosa lah. Kalau melakukan itu kan namanya itu melakukan dosa. Nah, orang itu yang seperti itu sayudzawna bima kanu yaktarifun, maka Allah akan membalasnya, ya akan dibalas, yaitu balas berarti disiksa sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wala taqulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kamu sekalian, umat Islam, memakan binatang ternak yang disembelih dengan tidak menyebut namanya Allah. Nah ini loh, sekali diulang lagi. Jadi kalau makanya ini perlu diketahui oleh para itu penjaga-penjaga di abatoir itu. Kalau menyembelih sapi entah kambing itu ya baca bismillah loh ini. Sebab kalau tidak itu yang melakukan dosa, lalu dagingnya mestinya tidak boleh dimakan orang Islam, kok lalu dimakan. Nah itu dosanya itu ditanggung oleh orang yang membeli yang tidak menyebut namanya Allah itu. Oleh karena itu melalui pengajian seperti ini disampaikan kepada para penjaga-penjaga yang di abatoir itu, kalau menyembelih ternak yang akan pokoknya membeli ternak entah dijual entah dimakan sendiri, itu hendaklah dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, setelah itu baru menyembelihnya, begitu. Sebab apa? Kalau menyembelih tidak dengan menyebut nama Allah, Allah menjelaskan wa innahu lafisq, itu perbuatan yang fasik, ya perbuatan yang menyimpang dari aturan agama. Artinya diperintah kalau menyembelih dengan menyebut nama Allah, kok tidak, itu kan namanya pelanggaran. Wa inna sayatina layuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Sebelumnya setan-setan itu membisikkan kepada teman-temannya untuk apa? Liyujadilukum, untuk mendebat kamu, terutama dalam hal penyembelihan hewan yang harus menyebut Allah itu. Nah, setan itu ngapa sih menyembelih harus menyebut Allah, kan yang penting disembelih. Nah, begitu. Tadi dari hidup jadi mati, ya sudah. Kalau sudah mati ya kita makan, itu kita masak, tidak usah menyebut nama Allah. Itu di kalangan orang-orang setan itu, orang yang dibawa setan itu mendebat itu pada Muhammad itu, mengapa harus menyembelih dengan menyebut nama Allah, begitu kan begitu. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kamu, para umat Islam, kamu menaati mereka, menaati orang-orang yang mendebat Rasul dalam hal tadi aturan menyembelih dengan menyebut nama itu, kok masih debat saja kamu ikuti, ya sudahlah, tidak usah nyebut
nggak usah nyebut, ya sama saja kok, sama-sama nanti sudah bisa dimasak kok. Nah, kalau mengikuti seperti itu, nah kamu itu termasuk golongan orang musyrik. Ya, ini loh. Jadi orang Islam kalau mengikuti jejak orang-orang yang menentang Islam itu termasuk ini, menaati dalam hal itu penyembelihan itu, ya digolongkan orang musyrik loh. Awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi finnas kamam masaluhu fidulumati laisa biqarijim minha kadzalika yuzina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ini suatu pertanyaan. Dan apakah orang yang sudah mati, ini firman Allah, Allah berfirman seperti itu. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan, lalu kami beri cahaya orang itu, terus orang itu berjalan di kalangan manusia, di lingkungan manusia. Jadi Allah mempertanyakan, apakah orang yang sudah mati terus dihidupkan oleh Allah, telah hidup dikasih cahaya pada dirinya itu, maksudnya itu diberi pengertian cahaya di sini artinya diberi petunjuk dari Allah, yang sudah mati dan hidup itu lalu mengamalkan ajaran Allah, itulah ceritanya. Nah, orang itu kalau sudah berkumpul dengan manusia di lingkungannya itu, apa orang yang sudah diberi petunjuk Allah berupa nur tadi itu sama saja dengan orang yang dalam kegelapan. Yang hati gelap itu artinya orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, orang kafir kan, itulah. Apa orang seperti itu sama dengan orang yang sudah ada petunjuk itu. Padahal orang yang dalam kegelapan yang kafir itu laisa biqarijim minha, dia tidak bisa keluar dari kekafiran itu, kafir terus. Nah, jadi orang yang sudah diberi tunjuk dengan orang yang kafir terus apa sama? Nah, itu pertanyaan Allah pada umat Islam yang terus berpikir. Artinya apa? Ya kita ya harus berusaha mengikuti jejak orang yang dapat tunjuk tadi, begitu. Jangan ikuti jejak setan yang dalam kegelapan, yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Kadzalika yuzina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah itu selalu menampakkan tampak indah apa-apa yang mereka lakukan, yaitu bagi orang kafir. Jadi orang kafir itu oleh Allah selalu ditampakkan pada mereka itu apa? Perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu tampak bagus. Ya toh. Umpamanya orang yang berlomba dalam minum minuman keras itu, siapa yang paling banyak minum berapa botol, wah yang paling banyak minumnya itu merasa paling bagus, ya, begitu. Jadi memang setan itu seperti itu, membidik orang, mempengaruhi orang supaya dia puas dengan perbuatan jahatnya itu. Itu perbuatan orang-orang setan yang diarahkan pada orang kafir. Nah, mudah-mudahan kalau orang Islam tahu seperti ini, ya jangan ikut-ikutan lah perbuatan orang yang kafir tadi, yang suka minum, judi dan sebagainya itu. Itu adalah dipimpin oleh setan, dan setan mengarahkan pada mereka supaya melakukan yang jahat-jahat seperti itu terus. Ya, begitu. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira muslimiha. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira muslimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun. Nah, ini Allah menjelaskan hal lain. Demikianlah wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah kami adakan fi kulli qaryatin, pada setiap negeri. Apa yang diadakan oleh Allah? Yaitu penjahat-penjahat kali besar. Penjahat-penjahat kaliber besar. Oh. Jadi termasuk Indonesia ini suatu negeri kan, Allah menjanjikan akan diadakan itu di negeri ini, yaitu orang yang berbuat jahat-jahat ya kaliber besar. Ya umpamanya kejahatannya melalui korupsi. Kalau korupsi tidak tanggung-tanggung, miliaran bahkan triliunan. Korupsi bersama triliunan. Nah, itu kan penjahat besar yang diciptakan oleh Allah itu. Mengapa Allah menciptakan seperti itu? Liyamkuru fiha, memang penjahat itu diarahkan supaya berbuat makar, berbuat
kejahatan, berbuat tipu daya, yang jelek-jelek pokoknya begitu. Nanti kalau korupsinya merajalela kan negaranya kacau, uangnya habis hanya dikorupsi, ya pembangunan terbengkalai, nah, begitu kan. Itu memang begitu. Tapi pada akhirnya wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Sebetulnya mereka itu kalau mempunyai tipu daya yang akan berbuat jahat, ya, buat makar yang jahat-jahat itu sebenarnya dia itu kembalinya hanya pada diri sendiri. Jadi yang dirugikan bukan orang lain, tapi dia itu sendiri yang rugi. Tapi mereka tidak menyadari itu. Mama yasmurun, dia tidak sadari. Mengapa dia yang rugi? Iya toh. Orang yang korupsi itu kalau membawa uang ataupun mencuri, merampok, ya toh, menjambret, menggarong, ya sedihnya itu ingin memiliki harta orang lain dengan tidak sah. Itu pada hakikatnya itu kalau dibawa pulang diberikan istri seanaknya, itu kalau dimakan itu pada hakikatnya memasukkan api neraka ke dalam perut. Artinya apa? Besok di surga, di neraka sana, di neraka mereka itu akan mengalami seperti itu, ya, perutnya terbakar karena banyak dimasuki barang-barang yang haram tadi. Oleh karena itu mohon perhatian ini, ya, memang Allah itu memang, ya, itu tiap negeri diadakan orang-orang jahat-jahat untuk berbuat yang tidak baik-baik itu sebagai ujian, itu ujian bangsa itu.